Pernahkah Anda bangun tidur, lalu merasa dada terasa berat, jantung berdebar tidak teratur, atau napas terasa lebih pendek dari biasanya? Padahal Anda merasa semalam hanya tidur seperti biasa. Tenang, yang akan saya sampaikan ini mungkin tidak pernah Anda dengar sebelumnya. Dan bisa jadi posisi tidur Anda setiap malam diam-diam sedang membebani jantung Anda. Bahkan tanpa Anda sadari selama bertahun-tahun. Saya tidak ingin Anda panik. Saya ingin Anda paham. Karena ketika Anda paham, Anda bisa menyelamatkan diri Anda sendiri dan orang yang Anda sayangi. Tonton video ini sampai selesai, karena di bagian ketiga nanti, saya akan jelaskan 6 hal baik yang bisa Anda lakukan mulai malam ini untuk membantu jantung bekerja lebih ringan saat tidur. Dan di akhir, saya akan berikan solusi sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Fauzan. Di channel ini, kita tidak hanya berbicara tentang penyakit, kita berbicara tentang bagaimana mencegahnya. Kalau Anda merasa informasi seperti ini penting, silakan tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Karena bisa jadi, satu informasi sederhana menyelamatkan satu nyawa. Dan saya berharap itu adalah Anda. Masalah medis yang jarang disadari. Sekarang, kita masuk ke inti masalahnya. Secara medis, posisi tidur sangat memengaruhi sistem kardiovaskular. Jantung adalah organ yang bekerja tanpa henti. 24 jam, tidak pernah berhenti. Saat Anda tidur, jantung tidak ikut tidur. Ia tetap memompa darah ke seluruh tubuh. Namun, posisi tubuh tertentu dapat meningkatkan tekanan intratorakal, meningkatkan beban balik vena, dan memengaruhi tekanan darah sistemik. Beberapa penelitian kardiologi menunjukkan bahwa posisi terlentang pada individu dengan gangguan jantung tertentu dapat meningkatkan gejala sesak nafas malam hari atau yang disebut ortopnea. Pada penderita gagal jantung, posisi ini bisa meningkatkan penumpukan cairan di paru. Dan bagi penderita sleep apnea, posisi tertentu dapat memperburuk henti napas sementara yang berdampak pada lonjakan tekanan darah dan irama jantung yang tidak stabil. Masalahnya adalah, banyak orang tidak tahu. Mereka hanya berpikir, cuma posisi tidur. Padahal, bagi jantung yang sudah bekerja keras, posisi tidur bisa menjadi beban tambahan. Dan inilah yang membuat saya ingin Anda bertahan sampai akhir. Karena tidak semua posisi tidur itu berbahaya. Ada yang justru membantu kerja jantung menjadi lebih efisien. Dan nanti saya akan jelaskan secara detail. Sekarang, saya ingin Anda membayangkan sesuatu. Bayangkan Anda sudah menjaga pola makan, sudah minum obat teratur, sudah kontrol tekanan darah, tapi setiap malam, tanpa sadar, Anda memberi tekanan tambahan pada jantung Anda selama 6-8 jam. Setiap hari, selama bertahun-tahun. Bagaimana kalau perubahan kecil saja bisa menurunkan risiko gangguan jantung secara signifikan? Bagaimana kalau yang perlu Anda ubah hanya cara Anda berbaring? Tenang, ada kabar baik, dan itu akan saya jelaskan di bagian berikutnya. Transisi halus ke bagian 2 tidak terputus. Karena sebelum kita membahas 6 hal baik yang bisa Anda lakukan, Anda perlu memahami dulu posisi tidur mana yang paling sering menimbulkan masalah dan kenapa itu bisa terjadi secara ilmiah di dalam tubuh kita. Tadi saya sudah sampaikan bahwa posisi tidur bukan sekedar kebiasaan. Ia adalah faktor fisiologis. Sekarang mari kita bahas secara ilmiah. Posisi tidur yang paling sering menimbulkan beban tambahan pada jantung. Saya ingin Anda dengarkan perlahan, karena ini penting. 1. Posisi terlentang datar tanpa penopang. Banyak orang merasa posisi ini paling nyaman. Namun pada sebagian orang, terutama yang memiliki riwayat tekanan darah tinggi, penyakit jantung koroner atau gagal jantung,
Posisi ini bisa meningkatkan aliran balik vena ke jantung secara mendadak. Secara medis, saat kita berbaring datar, distribusi cairan tubuh berubah. Cairan yang siang hari terkumpul di tungkai kembali ke sirkulasi pusat. Akibatnya, volume darah yang masuk ke jantung meningkat. Pada jantung yang sehat, ini bukan masalah. Namun pada jantung yang sudah melemah, ini bisa menyebabkan sesak nafas saat malam hari. Dalam literatur kardiologi, kondisi ini dikenal sebagai ortopnea. Pasien biasanya berkata, "Dok, kalau tidur harus pakai 2 bantal, kalau tidak saya sesak." Itu bukan kebetulan. Itu tanda jantung bekerja lebih keras saat posisi datar. 2. Posisi miring ke kiri pada penderita jantung tertentu. Sekarang ini menarik. Secara umum, tidur miring ke kiri sering dianggap baik. Namun, pada sebagian pasien dengan pembesaran jantung atau gangguan irama, posisi ini bisa membuat mereka lebih sadar terhadap detak jantungnya. Kenapa? Karena secara anatomi, jantung memang berada lebih ke sisi kiri rongga dada. Saat tubuh miring ke kiri, jantung berada lebih dekat dengan dinding dada. Tekanan mekanis dan persepsi denyut bisa terasa lebih kuat. Pada pasien dengan aritmia, ini bisa memicu rasa tidak nyaman. Bukan berarti posisi ini selalu buruk, tapi tidak semua orang cocok. 3. Posisi tengkurap. Ini yang jarang dibahas. Posisi tengkurap dapat meningkatkan tekanan pada rongga dada. Tekanan ini bisa membatasi ekspansi paru. Ketika paru tidak mengembang optimal, oksigen yang masuk ke darah berkurang. Jantung harus memompa lebih keras untuk memenuhi kebutuhan oksigen tubuh. Pada penderita sleep apnea atau gangguan pernafasan saat tidur, posisi ini dapat memperburuk kondisi. Dan yang lebih mengkhawatirkan, sleep apnea berkaitan erat dengan peningkatan risiko hipertensi, gangguan irama jantung, hingga stroke. 4. Posisi dengan leher tertekuk berlebihan. Ini sering terjadi saat bantal terlalu tinggi atau terlalu rendah. Posisi leher yang tidak netral dapat memengaruhi aliran udara. Jika saluran napas menyempit, terjadi penurunan oksigen sesaat. Tubuh merespons dengan lonjakan hormon stres seperti adrenalin. Denyut jantung meningkat. Tekanan darah naik. Jika ini terjadi berulang setiap malam, jantung menerima stres kronis. Sekarang saya ingin Anda berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri. Posisi mana yang paling sering Anda gunakan? Apakah Anda sering bangun dengan jantung berdebar? Apakah Anda perlu banyak bantal agar tidak sesak? Apakah Anda mendengkur keras dan sering terbangun tiba-tiba? Jangan abaikan itu. Tubuh selalu memberi sinyal. Masalahnya, kita sering tidak mau mendengar. Fakta medis yang perlu Anda tahu. Menurut data global dari Organisasi Kesehatan Dunia seperti World Health Organization, penyakit kardiovaskular masih menjadi penyebab kematian nomor 1 di dunia. Lebih dari 17 juta kematian setiap tahun berkaitan dengan gangguan jantung dan pembuluh darah. Dan banyak faktor risiko yang terlihat kecil, tapi berdampak besar jika berlangsung kronis. Gangguan tidur sendiri. Menurut berbagai studi kardiologi modern, berkaitan dengan peningkatan risiko hipertensi, aritmia, gagal jantung, penyakit jantung koroner. Artinya, tidur bukan hanya soal istirahat. Tidur adalah terapi alami bagi jantung. Jika posisinya salah,
Terapi itu berubah menjadi tekanan. Namun, saya tidak ingin Anda takut. Saya ingin Anda sadar. Karena ada kabar baik. Tubuh manusia luar biasa adaptif. Perubahan kecil bisa memberi dampak besar. Dan di bagian berikutnya, saya akan jelaskan 6 hal baik yang bisa Anda lakukan mulai malam ini untuk membantu jantung bekerja lebih ringan saat Anda tidur. Dan di akhir bagian ketiga nanti, saya akan berikan solusi sederhana yang sering saya sarankan kepada pasien-pasien saya. Sekarang tarik napas perlahan, karena setelah tadi kita membahas resiko, sekarang saya akan berikan kabar gembira. Tubuh kita memiliki kemampuan luar biasa untuk pulih. Dan jantung adalah organ yang sangat responsif terhadap perubahan kecil. Artinya, Anda tidak perlu operasi, tidak perlu alat mahal, tidak perlu terapi rumit. Hanya dengan memperbaiki cara Anda tidur, Anda sudah membantu jantung bekerja lebih ringan selama 6-8 jam setiap malam. Bayangkan dampaknya jika dilakukan setiap hari. Sekarang saya uraikan satu persatu. Dengarkan perlahan. 1. Tidur dengan posisi miring ke kanan untuk sebagian besar orang. Secara fisiologis, posisi miring ke kanan pada banyak orang dapat membantu mengurangi tekanan langsung pada jantung. Karena jantung secara anatomi lebih dominan di sisi kiri rongga dada. Dengan miring ke kanan, tekanan mekanis terhadap dinding dada kiri berkurang. Beberapa pasien dengan keluhan berdebar saat tidur merasa lebih nyaman dalam posisi ini. Namun ingat, setiap orang unik. Jika Anda memiliki kondisi jantung khusus, konsultasikan dengan dokter Anda. 2. Gunakan bantal dengan ketinggian yang tepat. Leher harus dalam posisi netral. Tidak terlalu menunduk, tidak terlalu mendongak. Ketika saluran napas terbuka optimal, oksigen masuk lebih lancar. Kadar oksigen yang stabil membuat jantung tidak perlu bekerja ekstra. Sederhana, tapi dampaknya signifikan. 3. Tinggikan kepala sekitar 15-30 derajat. Jika ada riwayat sesak. Ini sangat penting, terutama bagi penderita tekanan darah tinggi, gagal jantung ringan, atau sering sesak saat malam. Dengan sedikit elevasi kepala, tekanan balik cairan ke paru berkurang. Beban jantung menjadi lebih ringan. Banyak pasien saya membaik hanya dengan teknik sederhana ini. 4. Hindari posisi tengkurap. Saya ulangi dengan tegas. Hindari. Posisi tengkurap meningkatkan tekanan dada, membatasi ekspansi paru, dan dalam jangka panjang tidak bersahabat bagi sistem kardiovaskular. Jika Anda terbiasa tengkurap, latih perlahan untuk berpindah ke miring. Butuh waktu, tapi bisa dilatih. 5. Atur pola napas sebelum tidur. Ini sering saya ajarkan ke pasien. Tarik napas 4 detik, tahan 4 detik, hembuskan perlahan 6 detik. Ulangi 5-10 kali. Teknik ini membantu mengaktifkan sistem saraf parasimpatis. Detak jantung melambat, tekanan darah lebih stabil. Tubuh masuk fase istirahat yang optimal. 6. Jaga berat badan ideal dan hindari makan berat sebelum tidur. Ini sangat berkaitan. Perut penuh sebelum tidur meningkatkan tekanan diafragma. Paru sulit mengembang maksimal, jantung bekerja lebih keras. Data medis menunjukkan bahwa obesitas berkaitan erat dengan gangguan tidur, seperti obstructive sleep apnea. Sleep apnea sendiri meningkatkan risiko hipertensi dan gangguan irama jantung. Artinya, posisi tidur yang baik harus didukung gaya hidup yang tepat. Sekarang Anda lihat, masalahnya bukan pada tidur. Masalahnya pada kebiasaan kecil yang kita anggap sepele. Dan kabar gembiranya, semua yang saya sebutkan tadi bisa Anda mulai malam ini. Tidak perlu menunggu. Jika Anda bingung harus mulai dari mana, lakukan 3 langkah ini malam ini juga. Pilih posisi miring yang paling nyaman
Utamakan miring ke kanan jika tidak ada kontraindikasi medis. Gunakan satu bantal yang menopang leher dalam posisi netral. Tinggikan kepala sedikit jika Anda punya riwayat sesak atau hipertensi. Lakukan konsisten selama 14 hari. Perhatikan perubahan. Apakah dada terasa lebih ringan? Apakah bangun pagi lebih segar? Apakah jantung lebih stabil? Tubuh selalu memberi respons. Dan untuk membuktikan bahwa ini bukan teori semata, izinkan saya menceritakan satu kisah nyata dari klinik saya. Sekitar 1 bulan yang lalu, datang seorang pasien, usianya 70 tahun. Kita sebut saja Pak A. Dan kisah beliau mungkin akan membuat Anda semakin sadar. Sekitar 1 bulan yang lalu, datang seorang pasien ke klinik saya. Usianya 70 tahun. Kita sebut saja Pak A. Wajahnya tenang, tapi ada kelelahan yang jelas terlihat. Beliau berkata pelan, "Dok, saya sering terbangun malam. Dada terasa berat, kadang jantung berdebar. Tapi kalau siang, rasanya biasa saja." Saya tanya lebih lanjut, "Apakah ada riwayat hipertensi?" "Ada. Sudah 15 tahun." "Apakah rutin minum obat?" "Rutin." "Apakah pernah serangan jantung?" "Belum pernah." "Apakah ada diabetes?" "Ringan. Terkontrol." Keluhan utamanya hanya satu, sering sesak saat tidur terlentang, dan harus pakai 3 bantal agar nyaman. Disinilah saya mulai curiga. Hasil pemeriksaan medis. Tekanan darah beliau saat itu 150/90 mm Hg. Denyut jantung 92 kali per menit. Sedikit lebih cepat dari normal istirahat. Pemeriksaan fisik menunjukkan adanya ronki halus ringan di paru bagian bawah. Saya sarankan pemeriksaan tambahan. EKG, ekokardiografi, tes darah profil jantung. Hasil EKG menunjukkan tanda pembesaran jantung ringan. Ekokardiografi memperlihatkan fraksi ejeksi sekitar 48%. Secara medis, normal fraksi ejeksi jantung berada di kisaran 55% sampai 70%. Artinya, pompa jantung beliau mulai melemah ringan. Belum berat. Masih tahap awal. Ini yang disebut sebagai gagal jantung dengan fraksi ejeksi menurun ringan. Menurut data dari American Heart Association, gagal jantung ringan seringkali tidak terdeteksi, karena gejalanya muncul hanya pada kondisi tertentu, termasuk saat posisi berbaring. Dan salah satu gejala klasiknya adalah ortopnea, sesak saat tidur terlentang. Yang menarik, Pak A tidak pernah menyangka bahwa posisi tidurnya memperburuk kondisi. Beliau terbiasa tidur terlentang datar sejak muda, dan merasa itu paling nyaman. Namun bagi jantung yang mulai melemah, posisi itu menjadi beban tambahan selama 7 jam setiap malam. Bayangkan, selama bertahun-tahun, tanpa sadar. Saya tidak langsung memberikan terapi agresif. Obat tetap dilanjutkan sesuai panduan. Namun, saya tambahkan edukasi sederhana. Hindari tidur terlentang datar. Gunakan posisi miring dengan elevasi kepala 20 derajat. Kurangi makan berat setelah pukul 7 malam. Latihan napas sebelum tidur. Kontrol berat badan. Saya minta beliau kembali 2 minggu kemudian. Hasilnya, 2 minggu kemudian, beliau datang dengan wajah berbeda, lebih segar. Beliau berkata, "Dok, saya sudah tidak pakai 3 bantal lagi, cukup 1 bantal tebal. Tidur lebih nyenyak, jarang terbangun. Denyut jantungnya turun menjadi 78 kali per menit saat istirahat. Tekanan darah lebih stabil di angka 135/85 mm hidrogen raksa. Memang belum sempurna, tapi ada perbaikan nyata. Dan yang paling penting, beliau merasa lebih ringan, lebih nyaman, lebih tenang." Data medis yang mendukung. Gangguan tidur dan posisi tidur yang tidak tepat berkaitan erat dengan peningkatan aktivitas sistem saraf simpatis. Sistem ini memicu peningkatan denyut jantung, peningkatan tekanan darah, peningkatan hormon stres. Dalam jangka panjang, ini meningkatkan risiko penyakit jantung koroner. Menurut laporan global dari World Heart Federation, pengelolaan faktor risiko sederhana seperti pola tidur dapat menjadi bagian penting dalam pencegahan penyakit jantung. Artinya, intervensi kecil, efek besar. Sekarang, saya ingin Anda bertanya pada diri sendiri, apakah Anda seperti Pak A? Apakah Anda sering mengabaikan sinyal kecil saat malam? Apakah Anda berpikir, cuma posisi tidur? Padahal, tubuh Anda mungkin sedang meminta tolong.
Tenang, belum terlambat. Selama Anda menonton ini sampai selesai, artinya Anda peduli. Dan itu langkah pertama yang sangat penting. Sekarang, di bagian terakhir nanti, saya ingin merangkum semuanya dan memberikan pesan yang mungkin akan mengubah cara Anda memandang tidur selamanya. Setelah mendengar kisah Pak A, saya ingin Anda menyadari satu hal penting. Masalah jantung jarang datang secara tiba-tiba. Ia datang perlahan, diam-diam, akumulatif. Dan seringkali dipicu oleh kebiasaan kecil yang diulang setiap hari. Termasuk cara kita tidur. Tidur bukan hanya waktu istirahat. Tidur adalah fase pemulihan sistem kardiovaskular. Saat tidur yang berkualitas, denyut jantung melambat secara alami. Tekanan darah menurun, hormon stres turun. Otot jantung mendapatkan kesempatan untuk bekerja lebih efisien. Namun, jika posisi tidur salah, jika nafas terganggu, jika oksigen turun berulang kali, maka yang terjadi adalah kebalikannya. Tubuh masuk mode stres, detak jantung naik, tekanan darah melonjak. Dan itu terjadi berulang setiap malam, selama bertahun-tahun. Data medis global menunjukkan bahwa penyakit kardiovaskular tetap menjadi penyebab kematian tertinggi di dunia menurut World Health Organization. Banyak orang fokus pada makanan, fokus pada olahraga, fokus pada obat, tapi melupakan satu hal, tidur yang benar. Padahal, kita tidur hampir sepertiga hidup kita. Bayangkan jika sepertiga hidup itu memberi beban tambahan pada jantung. Saya ingin Anda ingat 3 poin besar. Pertama, tidak semua posisi tidur aman bagi kondisi jantung tertentu. Kedua, sesak saat tidur terlentang bukan hal sepele. Itu bisa menjadi tanda awal gangguan fungsi pompa jantung. Ketiga, perubahan kecil seperti posisi miring yang tepat, elevasi kepala, dan pengaturan napas dapat membantu menurunkan beban kerja jantung. Dan yang paling penting, perubahan itu bisa Anda mulai malam ini. Tidak perlu menunggu sakit berat, tidak perlu menunggu serangan jantung, karena pencegahan selalu lebih ringan daripada pengobatan. Saya sering berkata kepada pasien saya, jantung itu setia. Ia berdetak sejak Anda masih di dalam kandungan, tanpa libur, tanpa cuti, tanpa istirahat. Minimal, kita bisa membantunya bekerja lebih ringan saat malam hari, dengan posisi tidur yang tepat. Pesan terakhir, jika malam ini Anda tidur, coba perhatikan posisi Anda. Rasakan napas Anda. Rasakan dada Anda. Apakah nyaman? Apakah ringan? Atau justru terasa berat dan tertekan? Tubuh selalu memberi sinyal. Dan sekarang, Anda sudah tahu cara membacanya. Jika informasi ini bermanfaat, saya tidak meminta banyak. Cukup tulis di kolom komentar nama Anda, dan Anda menonton dari mana. Saya ingin tahu siapa saja yang sedang berusaha menjaga jantungnya tetap sehat. Dan jika Anda merasa ada keluarga atau orang tua yang sering sesak saat tidur, bagikan video ini kepada mereka. Bisa jadi, satu share Anda menyelamatkan satu jantung. Saya Dr. Fauzan. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jaga posisi tidur Anda malam ini. Karena mungkin, itu keputusan kecil yang memperpanjang usia Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.